dan syariat. Wa dzalika ngatilka warasatun an suyukhil ladzina qalu fihi qala Allahu fihim. Hal itu adalah mal qadar wal musyriki iblisiyah dan al musyrikiyah itulah memiliki pemahaman seperti itu adalah warisan yang mereka wariskan dari sesepuh-sesepuh mereka, alladzina qala Allahu fihim, yang Allah berfirman tentang mereka, yaitu orang-orang musyrik, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahumma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Seandainya mereka itu orang-orang musyrik mengatakan seandainya Allah itu berkehendak tentu kami tidak akan musyrik, dan juga bapak-bapak kami juga tidak akan musyrik, wala harramna min syai', dan tentu kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Kami melakukan mengharamkan yang halal dan seterusnya, membuat syariat itu semuanya juga atas takdir Allah. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaku ba'sana. Demikianlah orang-orang sebelum mereka itu mendustakan, tidak beriman. Orang-orang dulu tidak beriman, alasannya seperti itu, beralasan seperti itu, hatta dzaku ba'sana, sampai mereka merasakan azab kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah, apa kalian punya ilmu, kamu tahu seperti itu sehingga kamu dapat beralasan seperti itu. In tattabi'una illa dzan, sesungguhnya kalian hanya mengikuti dzan, persangkaan aja. Hanya mengikuti pikiran-pikiran kalian saja. Wa in antum illa takhrusun, dan kalian itu hanya membuat persangkaan-persangkaan. Waqala, adapun orang waqala ta'ala, dan Allah juga berfirman, waqala alladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik dan menyekutukan Allah itu berkata, lau sya'allahu ma'abadna min dunihi min syai'. Kalau Allah berkehendak tentu kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Nahnu wala abauna, baik kami maupun orang-orang tua nenek moyang kami dulu, wala harramna min dunihi min syai', dan kami juga tidak akan mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin. Bukankah para rasul itu tugasnya hanya menyampaikan risalah secara jelas. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman tentang mereka, wa qalu, dan mereka orang-orang musyrik mengatakan, lau sya'ar rahmanu ma'abadnahum. Kalau Allah itu berkehendak pasti kami tidak akan menyembah sesembahan-sembahan tersebut. Malahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Mereka itu melakukan itu tidak atas dasar ilmu, mereka hanya menyangka, mengira-ngira saja. Wa qala ta'ala, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladzina kafaru. Allah juga berfirman, apabila dikatakan kepada mereka berinfaklah dari sebagian apa yang, infakkanlah sebagian apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Qala alladzina kafaru, orang-orang kafir mengatakan lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apa kami mau memberi makan kepada orang-orang yang seandainya Allah kehendaki pasti Allah akan memberinya makan. Itu orang-orang memang Allah sudah tetapkan tidak dikasih makan, kenapa kami kasih makan? In antum illa fi dhalalim mubin. Kalian itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Fahadhihi arba'atu mawadi'a fil Qur'ani bayyana subhanahu fiha annal ihtijaj bil qadari min fi'lil musyrikin al mukadzibin lirrusul. Ini ada 4 tempat di dalam Al-Qur'an yang Allah menjelaskan di dalam 4 ayat itu bahwa beralasan dengan takdir itu adalah perbuatan orang-orang musyrik al-mukadzibina lirrusul, yang mendustakan para rasul. Adapun yang al-qadariyah al-iblisiyah itu disebutkan dalam surat Al-A'raf itu,
Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Adapun ini yang 4 Qadariyatul Musyrikiyah itu terdapat 4 ini di tempat ayat 4 ayat ini Allah ya, orang-orang musyrik beralasan dengan takdir Allah mereka tidak beriman. Waqad iftaraqan nasu fil kalami ala hadhil ayati arba'a firaqin. Manusia, orang Islam atau manusia dalam memahami 4 ayat, memahami alasan ayat yang dijadikan alasan orang musyrik ini jadi 4 kelompok. Al-firqatul ula, golongan pertama, ja'alat hadhil hujjatan sahihatan. Kelompok pertama menganggap alasan orang musyrik ini benar, ya memang benar. Kalau Allah berkehendak tentunya mereka tidak akan jadi orang musyrik. Wa anna lil muhtajji biha al hujjata 'ala Allah, dan dengan alasan itu mereka dapat beralasan kepada Allah. Mereka dapat beralasan dan dibenarkan mereka jadi musyrik karena memang itu kehendak Allah, itu benar dan sudah benar, dan seperti itu membenarkan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang musyrik itu, bahwa karena memang semuanya sudah ada takdirnya, ya orang musyrik pun semua sudah ada atas kehendak Allah, sehingga apa yang dikatakan itu benar. Al-firqatus tsaniyah, yang kelompok yang kedua, ja'alat hadhil ayati hujjatan laha fi ibtalil qada'i wal qadari wal masyiatil 'am. Kelompok kedua ini beralasan bahwa menganggap pendapat perbuatan orang kafir musyrik itu salah. Sehingga tapi karena salah akhirnya mereka ini berpendapat ya, memang tidak ada takdir seperti itu. Orang kafir, orang musyrik jadi kafir dari musyrik itu bukan takdir Allah. Agar mereka berpendapat tidak ada takdir, itu memang kamu musyrik kamu sendiri, maksiat kamu sendiri. Tapi dengan begitu mereka ini kelompok yang kedua ini akhirnya menolak takdir. Tidak ada takdir itu, semuanya ya atas perbuatan manusia sendiri, usaha manusia. Kalau dia berbuat baik itu ya kehendak dia sendiri. Ini wa ja'alat hadhil ayati hujjatan laha, jadi alasan yang dibenarkan, yang membenarkan perbuatan mereka, pendapat mereka, membenarkan pendapat mereka fi ibtalil qada'i wal qadari wal masyiatil 'amah, bahwa tidak ada qada dan qadar dan masyiah al-'amah. Wal firqatus tsalitsatu, kelompok 3, amanat bil qada'i wal qadar. Ini kelompok yang pertama, kedua itu sudah jelas-jelas sesat ya. Kelompok yang ketiga, amanat bil qada'i wal qadar. Kelompok yang ketiga ini beriman ada takdir itu. Seperti kelompok pertama itu. Tapi ada bedanya. Kalau kelompok pertama tadi beriman, memang semuanya di atas takdir. Akhirnya membenarkan ya, mereka berarti musyrik juga sudah benar, itu kehendak Allah. Nah, adapun kelompok yang ketiga itu takdir itu ada, wa aqarrat bil amri wan nahy. Ya. Tapi mereka juga meyakini adanya perintah dan larangan. Kalau yang pertama itu sudah, kelompok yang pertama itu berpendapat karena semuanya atas takdir Allah, tidak ada maknanya perintah dan larangan itu. Karena semuanya mau melaksanakan perintah atau melanggar perintah itu sudah atas takdir. Nah, yang ketiga ini beriman pada takdir dan beriman juga kepada syariat. Nah, beriman kepada bahwa takdir itu ada, tapi beriman pada syariat. Kelompok yang pertama itu Allah, pokoknya ya beriman atas takdir Allah, ya akhirnya semuanya mau berbuat apapun atas takdir Allah. Tidak ada syariat. Ya, syariat itu ya takdir Allah itu. Kalau kelompok yang tiga ini beriman adanya takdir, beriman ada perintah dan larangan.
Wa nazalu kulla wahidin manzilatahu, dan mereka menempatkan takdir itu untuk diimani, syariat itu untuk dipatuhi. Masing-masing ditempatkan pada tempatnya. Qada takdir itu tempatnya adalah keyakinan. Fal qada wal qadaru yu'manu bihi wa la yuhtaju bihi. Qada dan qadar itu diimani, bukan untuk dijadikan alasan. Al-qada wal qadar itu adalah diimani, dipercaya, diyakini, bukan untuk dijadikan alasan. Wal amru wan nahyu yumtathalu wa yuta. Sementara perintah, larangan, syariat itu adalah untuk dilaksanakan, ditaati, dilaksanakan. Kalau yang pertama tadi meyakini adanya takdir, tapi digunakan untuk alasan, akhirnya orang suka-suka mau berbuat apa saja. Fal imanu bil qada'i wal qadari indahum min tamamit tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Nah, beriman kepada qada dan qadar itu bagi mereka adalah min tamamit tauhid, kesempurnaan tauhid. Wa syahadati alla ilaha illallah, dan merupakan konsekuensi dari kesaksian la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Wal qiyamu bil amri wan nahyi mujibu syahadati anna Muhammadan anna Muhammadan rasulullah. Sementara melaksanakan perintah, mematuhi perintah larangan, mematuhi syariat, mujabu syahadati anna Muhammad, adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Beriman kepada takdir itu adalah kesempurnaan dari syahadat la ilaha illallah. Sementara melaksanakan perintah, larangan, mematuhi syariat itu adalah konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ini kelompok yang ketiga, summaftaraku. Kelompok yang ketiga ini ada fi wajhi hadhil ayatil fi ayati firqatain. Kelompok yang ketiga ini menyikapi ayat Allah atau alasan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang disebutkan dalam 4 ayat itu, apa maksudnya? Jadi bagaimana memahaminya? Dalam ayat itu orang-orang kafir kan beralasan loh, kalau semuanya kan takdir Allah, kami musyrik ini juga takdir Allah. Itu kalau Allah kalau ingin berkehendak kita ini suruh jadi orang baik, ya takdirkan aja jadi orang baik. Nah, ini begitulah orang-orang dulu mendustakan. Bagaimana mendudukkan ayat ini? Mendudukkan ayat-ayat ini ada kelompok yang ketiga ini tersedia 2 pandangan. Firqatun qalat, satu kelompok mengatakan innama angkara alaihim istidlalahum bil masyiati am. Orang musyrik kok beralasan takdir, kok disalahkan, kenapa? Sebenarnya pendapat yang pertama mengatakan mereka itu disalahkan bukan karena beriman mereka kepada takdir, tapi beralasan, tapi menjadikan takdir itu sebagai pertanda Allah itu ridho dan cinta. Allah telah mentakdirkan saya bermaksiat. Karena saya melaksanakan perintah Allah, berarti Allah mencintai perbuatan saya. Itu salah. Karena meskipun Allah itu mentakdirkan segala sesuatu, tapi perbuatan yang mungkar, perbuatan tercela, Allah wala yardha bi ibadihil kufr. Allah enggak ridho terhadap perbuatan kafir. Allah enggak ridho terhadap perbuatan maksiat. Tapi itu memang takdir Allah juga.
Nah, Allah menyalahkan orang-orang musyrik itu anggapan mereka bahwa kalau sudah ditakdirkan berarti Allah mencintai. Enggak. Kamu ditakdirkan jadi orang musyrik. Iya. Berarti kalau ditakdirkan oleh Allah berarti dicintainya. Enggak. Allah melakukan sesuatu, menakdirkan sesuatu bukan berarti takdir itu selalu Allah cintai. Antu minabil qadari khairihi wa syarri. Takdir Allah ada yang baik, ada yang buruk. Takdir Allah ada yang baik, ada yang buruk. Beriman pada takdir. Nah, orang-orang musyrik ini karena beralasan bertakdir ini kan sudah ditakdirkan Allah. Ini saya melakukan maksiat, melakukan kekafiran itu kan sudah kehendak Allah. Berarti kalau kehendak Allah berarti Allah mencintainya, meridhoinya. Itu yang salah. Allah mentakdirkan bukan berarti Allah ridho. Waqad wafaqaha ulai man qala, orang yang berpendapat yang seperti ini. Orang-orang musyrik itu yang mengatakan qala innallaha yuhibbul kufra wal fusuqa wal isyan wa yardha biha. Allah itu mencintai kekafiran, senang terhadap kekafiran, kefasikan, kemaksiatan dan meridhoinya kan. Kenapa begitu? Itu kan sudah takdir Allah. Kalau Allah menakdirkan sesuatu pasti Allah mencintainya, menyukainya. Gak mungkin Allah melakukan sesuatu yang tidak mentakdirkan sesuatu yang tidak Allah sukai. Nah, mereka berpendapat ini sama seperti orang ini. Walakin khalafahum fi annahu naha anha wa amara bi addadiha wa yu'aqabu biha yu'aqabu 'alaiha wa wafaqahum fi nisfi qawlihim wa khalafahum fi syartil akhar. Walakin khalafahum, tapi ini tidak sependapat dengan mereka, meskipun Allah itu mencintai kekafiran setelah ditakdirkannya, tapi Allah juga melarangnya, memerintahkannya. Ini perlu agak mikir sebenarnya, tapi kamu pikirkan aja sendiri, nanti kamu baca-baca. Orang musyrik beralasan dengan takdir. Kalau saya sudah ditakdirkan Allah seperti ini, ya Allah berarti mencintai apa yang sudah menjadi takdir saya. Oh, tidak begitu. Nah, bedanya tipis sama orang kelompok ini. Kelompok ini Allah mencintai kefasikan, tapi Allah melarangnya. Melarang. Tapi kalau sudah menjadi takdir, itu Allah senang terhadapnya. Jadi enggak. Waqal wal firqatus tsaniyah, kelompok yang kedua dari kelompok yang ketiga ini. Kelompok ketiga ini terbagi menjadi dua. Innama ankara alaihi mu'aradat asy-syar'i bil qadari wa daf'ul amri bil ma'siyah. Bil ma'siyah. Allah itu menyalahkan orang-orang musyrik itu karena mereka mempertentangkan takdir wa daf'ul amri bil ma'siyah. Mu'aradat asy-syar'i bil qadar. Menentang orang-orang musyrik itu menentang syariat dengan alasan takdir. Wadaf il amri bil masiyah, dan menolak perintah, membangkang perintah dan alasan ini masiyah kehendak Allah. Kamu suruh beriman kepada Rasul, ya kalau mereka nggak mau beriman dan mengatakan kalau Allah ingin kita ini beriman, kan pasti Allah takdirkan kita beriman. Falamma qamat alaihim hujjatullahi wa lazimahum amruhu wa nahyuhu dafa'uhu biqada'ihi wa qadarihi. Nah, ketika hujjah Allah itu sudah tegak terhadap mereka, dan mereka terbantahkan, walazimahum amruhu wa nahyuhu. Nah, sehingga mereka tidak ada pilihan kecuali harus melaksanakan
mematuhi perintah dan larangannya, dafa'uhu bi qada'ihi wa qadarihi. Mereka akhirnya beralasan dengan qada dan qadar. Faja'alul qada'a wal qadara ibtalan li da'watir rusuli. Mereka beralasan dengan takdir, qada dan takdir untuk menentang dakwah para rasul, wa daf'an lima ja'u bihi, dan menolak ajaran mereka. Wa hadallahu bifadlihi warasata anbiya'ihi wa rusulihi limirati nabiyihim wa ashabihi. Lalu atas karunia Allah, Allah memberi petunjuk kepada para pewaris nabi, para pewaris rasul, limirasihim mirithani nabiyihim wa ashabihi, yang telah mewarisi warisan dan mengambil peninggalan, memegang peninggalan, menganut apa yang menjadi ajaran Nabi dan para sahabatnya. Falam yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'd. Mereka para pewaris Nabi ini tidak mengambil sebagian Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Beriman pada semuanya, beriman pada takdir, beriman kepada syariat. Tidak menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak patuh terhadap syariat. Dan sebaliknya, kepatuhan terhadap syariat tidak dijadikan alasan untuk tidak mengakui adanya takdir. Mereka beriman pada takdir dan mengakui dan mematuhi syariat. Bal amanu bi qada'illahi wa qadarihi wa masyiatihi al-ammatin nafidah. Mereka itu beriman kepada takdir, qada dan qadar Allah, dan masyiatullah nafidah, dan kehendak Allah yang bersifat umum dan berlaku, maksa semuanya, berlaku pada semuanya. Kehendak Allah itu berlaku pada semuanya, tidak ada terkecuali. Semua yang terjadi di jagat raya ini atas kehendak Allah, dan yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Wa annahu masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Wa annahu muqallibul qulub. Allah itu membolak-balikkan hati, wa musarrifuha kaifa arada, dan membolak-balikkannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa annahu huwallazi ja'alal mu'mina mu'minan. Dan mereka ini, kelompok ini beriman, pewaris Nabi ini beriman bahwa, meyakini bahwa Allah lah yang menjadikan orang beriman itu beriman. Dia yang menjadikan beriman, ya Allah. Wal musalli musallian, dan menjadikan orang sholat dia sholat. Wal muttaqi muttaqiyan, dan menjadikan orang yang bertakwa itu sebagai orang bertakwa. Dia yang menjadikan seperti itu siapa? Allah. Wa ja'ala a'immatal huda yahduna bi amrihi wa a'immatad dhalali yad'una ilan nar. Dan Allah lah yang menjadikan para pemimpin, para imam, pemimpin kebaikan, mereka memberi petunjuk berdasarkan ajaran Allah dan perintah Allah. Wa a'immatad dhalal, dan menjadikan para pemimpin kesesatan yad'una ilan nar, mengajak ke neraka. Siapa yang menjadikan seperti itu? Allah. Wa annahu alhama kulla nafsin fujuraha wa taqwa. Dan bahwasanya Allah telah mengilhami, memberi pilihan, petunjuk, memberi petunjuk pada masing-masing jiwa fujuraha wa taqwa. Mana kejahatannya, mana ketakwaannya. Wa annahu yahdi man yasha'u bi fadlihi wa rahmatih. Dan bahwasanya Allah itu memberi petunjuk siapa saja yang dikehendaki atas semata-mata karunia dan rahmat Allah semata. Wa yudhillu man yasha'u bi adli wa hikmatih. Tapi yang menyesatkan orang sesat siapa? Orang tersesat itu siapa yang menyesatkan? Yang menyesatkan Allah atas dasar keadilan Allah dan hikmahnya, kebijaksanaan. Wa annahu hala bainal kuffari wa qulubihim. Dan yang menjadikan orang kafir tidak beriman itu siapa? Allah lah yang menghalangi orang-orang kafir
hati mereka, menutup hati mereka hingga nggak bisa beriman. Fa innahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sungguhnya Allah menghalangi seseorang dari hatinya, kebersihan hatinya, keterbukaan hatinya, menutup hati. Fakafaru bihi, sehingga mereka kafir kepada Allah. Siapa yang menjadikan mereka kafir kepada Allah? Ya Allah yang menjadikan kafir. Walau syaa'a lawaffaqahum. Seandainya Allah berkehendak, pasti Allah akan memberi petunjuk pada mereka. Fa'amanu bihi wa ata'uhu. Sehingga mereka akan menjadi orang yang beriman dan yang mentaatinya. Wa annahu man yahdihillahu fala mudhillalah. Dan bahwa para pewaris Nabi ini meyakini bahwa siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang dapat memberi petunjuk padanya. Wa annahu law syaa'a la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Dan mereka juga meyakini bahwa seandainya Allah menghendaki, pasti semua orang di jagat raya ini akan beriman. Imanan yusabuna alaihi. Keimanan yang dapat menjadikan mereka mendapat pahala. Wa yaqbalu minhum. Dan akan diterima amalan mereka. Wa yardha bihi anhum. Dan Allah dengan wa yaqbalu minhum wa yardha bihi minhum. Dan Allah dengan kalau mereka beriman, Allah akan memberi pahala mereka dan akan menerima amal mereka dan meridhoi mereka. Wa annahu law syaa'a maqtatalu. Dan bahwasanya seandainya Allah berkehendak, pasti mereka tidak akan saling berperang. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Seandainya Allah berkehendak, sebaiknya Tuhanmu berkehendak, pasti mereka tidak akan melakukan seperti itu. Fadharhum, maka tinggalkan mereka, biarkan mereka. Wa ma yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan. Mereka ada-adakan. Inilah kelompok-kelompok yang dalam memandang takdir. Ada yang sesat, ada yang mendapatkan petunjuk. Maratibul qada'i wal qadari inda warasatir rusul. Tingkatan-tingkatan takdir, qada dan qadar menurut para pewaris Rasul. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, takdir itu wal qada wal qadaru indahum arba'u maratiba. Beriman kepada qada dan takdir itu ada 4 tingkatan. Ja'a biha nabiyuhum, yang sesuai dengan ajaran nabi mereka. Wa akhbara biha an rabbih, dan yang disampaikan itu, hal itu disampaikan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ula, yang pertama takdir qada, martabatul iman bil qada. Tingkatan iman kepada takdir itu yang pertama adalah ilmuhus sabiqu bima hum amiluhu qabla ijadi. Beriman bahwa Allah itu mengetahui, ilmuhu, Allah mengetahui. As-sabiq, sebelum bima hum alaihi, sebelum segalanya terjadi, bima hum amiluhu qabla ijadihim. Allah mengetahui apa yang bakal mereka lakukan, manusia lakukan sebelum mereka ada. Sebelum mereka diciptakan, Allah sudah tahu. Sebelum diciptakan Nabi Adam bahkan sudah tahu apa yang bakal dikerjakan Adam. Siapa saja yang masuk neraka, siapa saja yang masuk surga, Allah sudah tahu. Siapa yang bakal bermaksiat, siapa yang bakal beriman, Allah sudah tahu. Yang pertama adalah ilmu sabiq, ilmu pengetahuan Allah, bahwa Allah tahu. As-sabiq, yang mendahului, bima, yang mendahului segalanya sebelum ada.
As-sabiqu qabla ijadihim, sebelumnya bimahum ma'amilu, terhadap semua apa yang dikerjakan manusia. Kamu mau jadi orang baik atau orang jahat, Allah tahu. Al-thaminiyatu, tingkatan yang kedua dari iman pada takdir, kita batu dzalika fi dzikri indahu qabla khalqis samawati wal ardh. Pengetahuan Allah itu Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Allah sudah tulis takdir itu, apa yang Allah tahu itu Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu termasuk beriman pada takdir. As-salisatu, yang ketiga, tingkatan yang ketiga, masyiatuhun tana al-mutanawilatu likulli mawjudin. Kehendak Allah yang mencakup terhadap semua yang ada, bahwa semua yang ada ini adalah memang dikehendaki oleh Allah ada. Semua peristiwa itu terjadi memang Allah kehendaki, semua itu terjadi. Tidak ada satu peristiwa, itu kejadian, satu perbuatan yang terjadi di jagat raya ini kecuali atas kehendak Allah. Semua maujud, likulli maujud. Fala khuruja likainin an masyiatihi. Tidak ada satu wujud di jagat raya kecuali yang keluar dari kehendak Allah. Kamala khuruja lahu an ilmihi, sebagaimana tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Kalau itu terjadi pasti Allah sudah tahu, memang itu pengetahuan Allah. Allah sudah tahu seperti itu. Tidak ada yang terjadi itu tanpa Allah, tanpa sepengetahuan Allah. Ar-rabi'atu, yang keempat, khalquhu wa ijaduhu wa takwinuhu, bahwa semua yang terjadi itu adalah Allah ciptakan, Allah wujudkan. Perbuatan manusia itu Allah ciptakan, Allah menjadikan. At-takwin itu merakitnya, mengadakannya, ya. Ijaduhu wa takwinu, khalquhu, menciptakan, mengadakan. Fa innahu la khaliqa illallah, karena tidak ada yang pencipta selain Allah. Wallahu khaliqu kulli syai'in, dan Allah itu pencipta segala sesuatu. Fal khaliqu indahum wahid, maka menurut mereka Sunnah wal Jamaah bahwa pencipta itu satu. Wa ma siwahu fa makhluqun, selain Allah itu makhluk. Wala wasitata indahum bainal khaliqi wal makhluk, tidak ada perantara antara khaliq dan makhluk. Tidak ada perantara, yang ada ya kalau enggak khaliq ya makhluk. Yu'minuna ma'adzalika bi hikmatihi wa annahu hakimun, dan selain itu mereka meyakini bahwa Allah itu maha bijaksana. Wa annahu hakimun fi kulli ma fa'alahu wa khalaqah, dan Allah itu bijaksana atas segala yang Dia lakukan dan Dia ciptakan. Kenapa diciptakan ada setan? Itu ada atas hikmah Allah, atas keadilan Allah. Wa hadhil hikmatu hiyal ghayah, dan hikmah ini adalah tujuan dari diadakannya semuanya ini. Wal fi'lu wasilatun ilayha, dan perbuatan Allah, apa yang Allah lakukan itu adalah wasilah untuk mewujudkan hikmah tersebut. Fa isbatul fi'li ma nafyiha isbatun lil wasaili wa nafyun lil ghayah. Mentakdirkan itu kan fi'lullah, qada itu fi'lullah. Al-hikmah itu adalah ghayah. Siapa yang menetapkan takdir Allah, perbuatan Allah, ma'nafi isbatiha, ma'nafiha, tapi dia tidak dia menentang bahwa itu ada hikmahnya. Mengapa ada kejadian buruk? Kalau dia tidak meyakini bahwa itu ada hikmahnya, berarti isbatun lil wasail wa nafyun
lil ghayah. Itu berarti telah menetapkan, mengimani adanya wasilah dan menentang adanya ghayah, tujuan, wa huwa muhal, dan itu mustahil. Mustahil bahwa Allah itu berbuat kemudian tidak sesuai dengan hikmah. Wa huwa muhal id nafyul ghayati mustalzimun li nafyil wasilah. Karena menafikan, menentang satu tujuan berarti menentang wasilahnya. Fa nafyul wasilati wa hiyal fi'lu lazimun li nafyil ghayah wa yal hikmah. Menentang wasilah yaitu fi'lun, perbuatan, Allah berbuat. Yaitu Allah mentakdirkan, qada, masyiah, lazimun li nafyil ghayah. Jadi kalau menafikan itu pasti juga apa? Menafikan tujuannya yaitu al-hikmah. Wa nafyu qiyamil fi'li wal hikmati bihi nafyun lahuma fil haqiqah. Menafikan adanya perbuatan, terjadinya perbuatan dan adanya hikmah dalam perbuatan tersebut, nafyun lahuma fil haqiqah, berarti meniadakan, menentang, tidak percaya bahwa Allah itu berbuat dan adanya hikmah dalam perbuatan tersebut, itu berarti tidak percaya. Nafyun lahuma fil haqiqah, sebenarnya tidak mempercayai keduanya, tidak mempercayai takdir, tidak mempercayai hikmah. Idfi'lun la yakumu bifa'ili wa hikmatun la takumu bil hakimi syai'un la yuqal. Ilfi'lun karena perbuatan la yakumu bifa'ilihi, tidak terjadi pada pelakunya. Wa hikmatun la takumu bil hakimi, karena perbuatan yang tidak dilakukan, yang tidak terjadi oleh pada pelaku, dan hikmah yang tidak terdapat pada orang yang hakim, yang bijaksana, itu syai'un la yuqal, enggak masuk akal. Ada perbuatan kok tidak ada pelakunya. Ada perbuatan itu tidak ada pelakunya atau dilakukan oleh bukan pelaku. Nah, itu tidak masuk akal. Wa dzalika yastalzimu inkara rububiyyatihi wa in uluhiyyah. Dan ini adalah konsekuensi dari mengingkari rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah itu Allah itu maha kuasa, kekuasaan Allah. Kalau kita nggak percaya pada takdir, berarti keimanan kita kepada kekuasaan Allah tidak sempurna. Karena Allah itu maha kuasa, maha perkasa. Nah, syariat itu adalah keimanan kita kepada uluhiyatullah. Kalau kita tidak mau melaksanakan perintah, tidak mematuhi perintah, larangan, tidak mematuhi syariat, maka itu tauhid uluhiyah kita cacat. Wa hadzal lazimun liman nafa dzalika la mahidalahu anhu fa in aba iltizamahu. Nah, ini adalah sesuatu yang ini adalah konsekuensi dari orang yang tidak mempercayainya, dan wala mahidalahu anhu, dan tidak bisa dia mengelak. Wa in aba iltizamahu, meskipun dia tidak mengakuinya, tidak mau mengakuinya. Wa amma man asbata hikmatahu wa af'alahu 'alal wajhil mutabiqi lil 'aqli wal fitrati wa ma ja'at bihi rusul lam yalzam min qawlihi mahdzurun albattah bal qawlu haqqun wa lazimul haqqi haqqun kainan mangkana. Adapun orang yang beriman, meyakini adanya hikmah Allah, Allah itu maha bijaksana, ada kebijaksanaan pada setiap apa yang ditakdirkannya. Wa af'alahu, dan meyakini adanya
af'alahu alal wajhil mutabiq lil aqli wal fitrah, yang sesuai dengan akal dan fitrah, wa maja'at bi rusul, dan apa yang ajaran yang dibawa oleh para rasul, lam yalzam min qaulihi mahdzurun albattah, tidak akan ucapannya itu, keyakinannya itu tidak berkonsekuensi terhadap suatu larangan atau berkonsekuensi keyakinan yang terlarang. Bal qauluhu haqqun, kan tapi apa yang diucapkan, apa yang diayatkan itu benar. Walazimul haqqi haqqun, dan apa yang menjadi konsekuensi dari suatu kebenaran itu juga akan benar. Kainan maka, apapun, bagaimanapun. Wal maqsudu anna warasatar rusuli wa khulafa'ahum, intinya para pewaris rasul, para wa khulafa'ahum, dan para khalifahnya, para pengikut Rasulullah, para pengikut sahabat, likamal limirasihim linabiyihim, karena para khulafa itu adalah orang-orang yang paling sempurna di dalam mewarisi peninggalan Rasulullah. Amanu bil qada'i wal qadari wal hikami wal ghayatil mahmudati fi af'alir rabbi wa awamirihi. Mereka meyakini, beriman adanya qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Ditakdirkan ada malaikat, ada iblis, ada manusia. Ditakdirkan ada yang beriman, ada yang kafir. Ditakdirkan wal hikam, dan meyakini bahwa Allah melaksanakan itu tidak zalim. Allah itu maha sempurna, maha bijaksana. Itu adalah Allah melakukan semuanya itu, mentakdirkan itu semuanya adalah ada hikmahnya, wal ghayatil mahmud, dan tujuan-tujuan yang terpuji. Fi af'alir rabbi wa awamirihi, pada apa yang Allah perbuat, af'al. Iman kepada takdir itu adalah iman kepada af'alullah, apa yang Allah perbuat. Wa awamirihi, awamir, beriman kepada perintah Allah itu ya beriman kepada syariat Allah. Wa qamu ma'adzalika bil amri wan nahyi, selain mereka beriman bahwa Allah itu melakukan apa saja, ada yang baik, ada yang buruk, maksudnya yang diciptakan oleh Allah itu ada menciptakan kebaikan dan menciptakan keburukan. Bukan penciptaan Allah itu perbuatannya buruk, tapi adalah yang diciptakan itu ada yang buruk, ada yang baik. Wa qamu ma'adzalika bil amri wan nahyi, selain beriman begitu mereka juga berusaha untuk melaksanakan perintah, mematuhi perintah larang, melaksanakan syariat. Bukan kemudian terus karena semua atas kehendak Allah terus kemudian semaunya sendiri. Shadaqu bil wa'di wal wa'id, mereka juga beriman adanya janji dan ancaman. Al wa'du, janji yang baik. Orang yang beriman dapat pahala, al wa'id itu orang yang bermaksiat dapat ancaman neraka. Orang pewaris Rasul, pewaris ajaran Nabi itu beriman pada takdir. Tidak dijadikan iman pada takdir itu untuk bermalas-malasan dalam mematuhi syariat. Bahwa orang yang bermaksiat, betul itu memang takdir Allah. Tapi bukan berarti terus dia menyukainya, Allah menyukai orang yang bermaksiat. Enggak. Terus bukan berarti kalau sudah takdir Allah nanti dia sudah sesuai takdir Allah berarti masuk surga. Enggak. Nah, itu masuk neraka juga kalau tidak berbuat. Beriman pada takdir, patuh kepada syariat, dan meyakini bahwa orang yang berbaik, orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik.
Orang yang berbuat buruk mendapatkan balasan yang buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sampai di sini dulu kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.